warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Syaidana Pitu dari APP Lofam. Kali ini kita akan membahas mengenai status hak asuh anak setelah perceraian kedua orang tua. Ada dua hal utama yang akan dibahas setelah perceraian orang tua, yaitu mengenai harta gono gini dan mengenai hak asuh anak. Kali ini yang menjadi topik kita yaitu mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak setelah perceraian kedua orang tua biasanya diberikan kepada ibu. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan apabila hak asuh anak itu diberikan kepada ayah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perceraian antara kedua orang tua tidak boleh mencederai pemenuhan hak terhadap sang anak. Kemudian, berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa suami istri yang sudah bercerai harus tetap memenuhi kewajibannya kepada sang anak dalam hal pemeliharaan anak. Nah, kemudian di dalam huruf B Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan bahwa sang ayah harus memenuhi kewajibannya kepada sang anak dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan juga pendidikannya. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi baik terhadap mereka yang beragama Islam ataupun non-Muslim, hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibu. Bagi mereka yang beragama Islam, hal ini mengacu pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mana menyatakan bahwa A. Hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun diberikan kepada ibu. Kemudian yang B, hak asuh anak yang sudah berusia 12 tahun diberikan kewenangan kepada sang anak untuk memilih antara ibunya ataupun ayahnya. Kemudian yang C, biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggungkan kepada sang ayah. Sedangkan bagi mereka yang beragama non-Muslim, hal ini mengacu pada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 126 Kasasi garing PDT garing 2001 yang mana menyebutkan bahwa bila mana terjadi perceraian antara kedua orang tua, pemeliharaan atau hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada sang ibu. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan apabila majelis hakim memberikan putusannya dengan memberikan hak asuh anak kepada sang ayah. Apabila telah memenuhi faktor-faktor, yang pertama adanya kesepakatan antar kedua orang tua, kemudian apabila dilihat dari faktor ekonomi, yang ketiga apabila dilihat dari faktor di mana ibu dianggap kurang bertanggung jawab, yang keempat apabila dilihat dari faktor lingkungan di mana sang anak akan dibesarkan, dan yang terakhir dilihat dari kedekatan antara sang anak dengan sang ayah. Demikianlah informasi hukum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ubi Societas Ibi Ius. Terima kasih.